Di sebuah pasar tradisional yang ramai di Jawa Tengah, ada satu nama yang disebut dengan nada takut, Tarjo, atau lebih sering dipanggil Jo. Orang-orang tak pernah berani menyebut namanya sembarangan, apalagi menatap wajahnya langsung. Sekali salah pandang, bisa-bisa pulang dengan wajah lebam atau barang dagangan disita begitu saja. Jo bukan orang sembarangan di pasar itu. Dia adalah preman senior yang sudah menguasai hampir seluruh sudut pasar. Parkir, distribusi barang, bahkan tempat sampah pun semua harus seizin Jo. Mau berdagang tenang, bayar uang keamanan ke Jo. Kalau tidak, siap-siap teror datang, kios dilempari, barang diacak-acak, bahkan bisa diboikot oleh preman lain yang menjadi bawahannya. Tubuhnya kekar, penuh tato. Suaranya keras, langkahnya berat seperti mau menginjak bumi. Ia sering mengenakan jaket kulit dan celana sobek, lengkap dengan rokok menyala yang hampir tak pernah lepas dari mulutnya. Wajahnya menyimpan luka-luka lama, entah bekas berkelahi, atau karena amarah masa lalu yang belum sembuh. Jo itu bukan orang, kata salah satu pedagang sayur. Dia badai. Banyak orang bertanya kenapa Jo bisa begitu kejam. Tapi tak banyak yang tahu bahwa Jo tumbuh di jalanan. Sejak kecil, ia hidup tanpa ayah. Dan ibunya meninggal saat ia masih remaja. Tak ada sekolah, tak ada keluarga yang peduli. Dunia mengajarinya bertahan dengan cara yang paling keras. Memukul dulu sebelum dipukul, memalak sebelum dipalak. Namun satu hal yang masih tersisa dari masa lalunya adalah wajah ibunya. Dalam diam, Jo sering duduk di belakang pasar saat malam, memandangi langit sambil memegang kalung tua yang pernah diberikan ibunya sebelum meninggal. Jo, jangan jadi orang jahat, ya. Ibu nggak bisa jagain kamu terus. Tapi Allah bisa, begitu pesan terakhir ibunya dulu. Sayangnya, Jo terlalu marah pada dunia untuk mendengarnya waktu itu. Hingga suatu malam, hidup Jo mulai berubah. Itu malam yang biasa saja sebenarnya. Jo tertidur di salah satu los pasar setelah seharian menagih keamanan. Ia mabuk berat malam itu, tapi dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi yang tidak biasa. Ia melihat ibunya berdiri di pinggir jurang, menangis. Jo, nak, kenapa kamu jadi begini? Katanya lirih. Kamu menyakiti banyak orang, ibu malu. Jo berusaha mendekat, tapi kakinya seperti tertahan. Tangannya tak bisa menyentuh ibunya. Bu, ini aku Jo. Jo, anakmu. Ibunya hanya menatapnya sedih, lalu berkata pelan, nak, masih bisa kamu balik. Allah nggak pernah jauh. Ibu, tunggu kamu di tempat baik, bukan di tempat ini. Lalu ibunya menghilang, dan Jo terbangun dengan keringat dingin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Jo menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah penyesalan yang menyesak dada. Paginya, ia tidak datang ke pasar. Seminggu kemudian, hilang. Orang-orang bertanya-tanya, kemana Jo? Ada yang bilang dia kabur karena hutang, ada yang bilang dia diburu polisi. Tak ada yang tahu bahwa Jo, preman yang ditakuti seluruh pasar, telah diam-diam naik bus ekonomi menuju sebuah pesantren terpencil, membawa satu tas berisi 2 kaos lusuh, celana jeans robek, dan satu kalung tua peninggalan ibunya. Ia tidak membawa apapun dari dunia lamanya, tapi ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan dalam dirinya, harapan. Langit pagi itu mendung ketika Jo turun dari bus tua di sebuah desa kecil. Tak banyak orang di terminal itu, hanya beberapa tukang becak dan pedagang asongan. Bau tanah basah dan suara ayam kampung menyambut kedatangannya. Jo berdiri lama di pinggir jalan memandangi sekeliling. Di tangan kirinya ia genggam kuat alamat yang ditulis oleh seorang sopir truk yang pernah ia tolong dulu. Kalau lu beneran mau tobat Jo, katanya waktu itu, datanglah ke pesantren ini. Tempatnya jauh, tapi ustaznya baik. Jo menghela napas panjang lalu mulai berjalan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena beban masa lalunya yang masih menempel seperti bayangan. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia sampai di depan sebuah gerbang sederhana bertuliskan Pondok Pesantren Al-Firdaus, tempat belajar dan bertaubat. Tak ada bangunan megah, hanya dinding bata, suara santri mengaji, dan aroma kayu bakar dari dapur sederhana. Jo berdiri ragu di depan gerbang, tak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak cepat,
seperti akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada pasar atau perkelahian. Tak lama seorang pemuda berjubah putih keluar dari dalam. "Assalamualaikum, Pak. Bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Joe tercekat. Sudah lama ia tak mendengar sapaan sehangat itu. Ia balas pelan, "Waalaikumsalam. Saya mau belajar di sini." Pemuda itu tersenyum. "Mari, saya antarkan ke Kiai." Kiai Hashim, pimpinan pesantren itu, adalah lelaki sepuh dengan janggut putih dan sorot mata lembut. Joe duduk di depannya, kaku, gelisah, dan berkeringat meskipun ruangan itu sejuk. "Apa yang membawa kamu ke sini, Nak?" tanya Kiai Hashim tenang. Joe menunduk. Lama ia diam, lalu ia berkata, "Saya capek hidup seperti kemarin, Kiai. Saya mimpi ibu saya. Dia bilang beliau malu lihat saya. Saya mau berubah, tapi saya nggak tahu caranya." Kiai tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi seperti menyambut anak hilang yang kembali. "Kalau kamu benar-benar mau berubah, tempat ini akan menerimamu dengan tangan terbuka. Tapi jalan ini tidak mudah, Joe. Kamu siap?" Joe mengangguk perlahan. "Saya siap belajar, Kiai." Hari-hari pertama Joe di pesantren adalah neraka kedua baginya. Ia tidak bisa baca Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah pun tak tahu. Ketika santri lain menghafal surah panjang, Joe masih berkutat dengan alif, ba, ta. Banyak santri muda yang memandang sinis. "Itu preman kan?" bisik mereka. "Katanya dulu tukang palak, ngapain di sini?" Joe mendengar semua bisikan itu, tapi ia menahan diri. Dulu dia akan langsung memukul orang yang memandang rendah. Tapi sekarang ia hanya diam, menggigit bibir, dan kembali mengulang huruf-huruf hijaiyahnya. Yang membuat Joe bertahan hanyalah satu hal, wajah ibunya. Ia sering duduk diam malam-malam, melihat ke langit dari serambi asrama, memegang kalung tua, lalu berbisik, "Bu, Joe masih di sini. Joe belum nyerah." Suatu malam ketika Joe frustasi karena tak kunjung bisa membaca satu ayat pun dengan lancar, ia hampir menyerah. Ia mengemasi pakaiannya diam-diam. Namun ketika hendak keluar, ia bertemu Ustaz Farid, guru muda yang selalu memperhatikannya dari jauh. "Joe, kamu mau kemana?" tanyanya lembut. Joe tak menjawab. Ustaz Farid melanjutkan, "Saya tahu ini berat. Tapi kamu tahu Rasulullah pun pernah dihina, dilempari batu, dicaci. Tapi beliau sabar. Karena beliau yakin Allah menilai usaha, bukan hasilnya." Joe akhirnya menangis. Di hadapan ustaz muda itu, ia menangis seperti anak kecil. Bukan karena lemah, tapi karena selama ini tak ada yang pernah mengatakan bahwa usahanya layak dihargai. Sejak malam itu, semangat Joe menyala lagi. Ia belajar lebih tekun, bangun lebih pagi, dan mengulang hafalan lebih keras dari santri lain. Ia tak peduli meski suaranya terbata-bata, yang penting ia tidak berhenti. Ustaz Farid sering mendampinginya. Sedikit demi sedikit Joe mulai lancar membaca. Dalam waktu 3 bulan ia bisa membaca Al-Quran dengan tartil meski masih lambat. Dalam 6 bulan ia hafal juz amma, dan dalam setahun dia berhasil menyelesaikan 10 juz santri lain mulai berubah. Mereka tidak lagi mengejek, bahkan mulai menghormati. Joe tidak lagi dipanggil preman, tapi Mas Joe, santri dewasa yang tekun belajar. Dulu Joe biasa mengangkat besi dan botol untuk memukul orang. Sekarang ia mengangkat mushaf dan memeluknya. Dengan air mata, dulu hidupnya penuh amarah dan kebencian. Sekarang ia belajar memaafkan dan mencintai. Di serambi pesantren, ia menatap langit malam. Tak ada suara pasar, tak ada teriakan, tak ada kekerasan. Hanya lantunan ayat suci dari para santri yang menggema, mengisi hatinya dengan sesuatu yang tak pernah ia rasakan dulu, ketenangan. "Bu," bisiknya, "Joe belum sempurna, tapi Joe sudah di jalan yang benar." Setelah 2 tahun tinggal di pesantren, hidup Joe berubah total. Orang yang dulu dikenal sebagai preman paling ditakuti di pasar, kini dikenal sebagai santri dewasa yang tawadu dan tekun menghafal Al-Quran. Wajahnya lebih bersih, janggut tipis mulai tumbuh. Baju lusuhnya diganti dengan koko sederhana, jaket kulit dan celana sobek yang dulu menjadi ciri khasnya, kini hanya tersimpan dalam lemari sebagai kenangan kelam yang tidak perlu dibanggakan. Joe tidak lagi menatap orang dengan pandangan curiga,
atau menantang, tapi dengan mata tenang seperti orang yang telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, makna hidup. Suatu hari saat pesantren libur, Joe meminta izin kepada Kiai Hashim untuk pulang ke kota. Bukan untuk kembali ke dunia lamanya, tapi karena ada rasa tanggung jawab yang mengganjal di hati teman-teman lamanya. Dengan membawa mushaf kecil dan satu tas baju, Joe kembali menjejakkan kaki di pasar tempat ia dulu menjadi raja. Begitu kakinya menginjak tanah pasar, banyak yang terdiam. Beberapa pedagang yang dulu takut kini menatap dengan bingung. Itu Joe, bukan? Bisik seorang ibu penjual gorengan. Loh, tapi bajunya kok santri? Joe hanya tersenyum. Ia menyalami orang-orang satu persatu, mengucap salam, menunduk, sopan. Beberapa yang dulu pernah dipalak bahkan meneteskan air mata melihat perubahan drastis itu. Namun tidak semua menyambutnya baik, dicemooh kawan sendiri di belakang los daging. Joe bertemu 4 orang temannya dulu, orang-orang yang dulunya selalu ikut Joe mengatur pasar, Gito, Kurdi, Rambo, dan Pendi. Mereka sedang duduk sambil merokok dan bermain kartu. Lah, siapa ini? Preman insaf? Teriak Gito sambil tertawa keras. Wah, Joe sekarang jadi ustaz ya? Hafal doa buat ngasih palak? Tambah Pendi, disambut tawa yang makin keras. Joe mendekat lalu duduk pelan di samping mereka. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Gua datang bukan buat ceramahin kalian, kata Joe tenang. Gua cuma pengen kasih tahu dunia yang kita jalanin dulu itu kosong, sakit bro. Gua baru tahu rasanya tenang itu gimana sejak ngaji. Mereka saling pandang. Ada yang pura-pura ketawa tapi tatapannya ragu. Joe tahu dalam hati mereka juga lelah dengan hidup seperti itu. Ia mengeluarkan mushaf kecil dari sakunya lalu berkata pelan, gue nggak maksa. Tapi kalau lu suatu hari pengen tahu rasa damai yang nggak pernah kita temuin dulu, datanglah ke rumah gua, kita ngaji bareng. Lalu Joe bangkit dan pergi, tidak menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak disangka terjadi. Kurdi datang malam-malam ke rumah Joe dengan mata sembab. Joe, gue mimpiin emak gue. Dia marah. Dia bilang, hidup gue najis. Gue takut Joe, gue pengen ngaji. Malam itu Joe membacakan surat Al-Fatihah dan membimbing Kurdi mengejar huruf-huruf hijaiyah dari awal. Seminggu kemudian Gito menyusul. Lalu Rambo, lalu Pendi. Tak butuh waktu lama, mushola kecil di dekat pasar yang dulunya sepi, kini terisi oleh wajah-wajah keras yang sedang belajar melunak karena kalimat Allah. Mereka belajar dari Joe. Bukan hanya belajar huruf Arab, tapi belajar menangis, belajar minta ampun, belajar menundukkan kepala yang dulu selalu tegak penuh kesombongan. Anak-anak jalanan dan mushaf pertama Joe kemudian melihat banyak anak kecil berkeliaran di terminal dan pasar. Anak-anak dekil tanpa orang tua tidur di trotoar, makan dari sisa sampah, dan berkata kotor karena tak tahu cara berkata lembut. Joe merasa seperti melihat bayangannya sendiri waktu kecil. Ia mendekati mereka satu persatu, beliin makan, ajak, ngobrol pelan-pelan kenalkan huruf hijaiyah. Mereka tertawa saat Joe salah ucap, tapi Joe tak marah, ia malah ikut tertawa. Ia kumpulkan mereka setiap sore, ngajarin wudu pakai ember bekas, duduk melingkar pakai alas kardus. Mushaf bekas disusun di dalam peti kayu yang dijadikan rak darurat. Suatu hari salah satu anak namanya Ijal bertanya, Bang Joe, aku bisa hafal Quran nggak kayak abang? Joe mengelus kepala Ijal sambil tersenyum. Bisa, bahkan lebih hebat, karena kamu mulai lebih awal dari abang. Dalam 2 tahun dari seorang preman yang ditakuti, Joe menjadi cahaya bagi banyak orang. Ia mencetak puluhan penghafal Quran dari anak-anak jalanan dan mantan kriminal. Banyak dari mereka sekarang mengajar di pesantren-pesantren kecil. Bahkan ada yang sudah menikah dan membangun rumah tangga Islami. Tapi Joe tak pernah mau disebut ustadz. Ia selalu bilang, "Gua bukan siapa-siapa, gua cuman orang yang dikasih kesempatan kedua." Di satu malam Jumat, ketika Joe duduk di musala kecil, tempat anak-anak ngaji, ia memandangi langit. Tak ada suara gaduh, tak ada kekacauan. Hanya suara anak-anak membaca surah Al-Baqarah dengan penuh semangat. Bu, bisiknya pelan. Joe nggak sendirian lagi. Joe bawa teman-teman ke jalan yang benar. Joe udah nebus dosa, Joe. Semampu, Joe.
Tahun-tahun berlalu, Joe yang dulu dikenal sebagai preman pasar kini menjadi sosok yang sangat dihormati di kampungnya. Tidak hanya oleh anak-anak jalanan dan teman-teman lamanya yang telah tobat, tapi juga oleh para kiai dan tokoh masyarakat. Ia tak pernah meminta gelar, tak pernah mau tampil di depan. Tapi orang-orang tahu, Joe adalah pahlawan yang menjemput mereka dari gelap. Di rumah kecilnya yang tak jauh dari musala tempat ia mengajar, setiap hari ada saja tamu datang. Anak-anak datang mengaji, remaja datang minta nasihat, bahkan mantan-mantan. Preman dari kota lain datang untuk belajar hijrah, namun di balik senyum tenang dan semangat yang tak pernah pudar, tubuh Joe mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Ia sering batuk, berat badannya turun, dan sesekali wajahnya pucat. "Joe, kamu kenapa? Kelihatan capek," tanya Kurdi suatu sore. Joe hanya tertawa kecil. "Capek ngafalin Quran aja, tapi insya Allah masih kuat." Tapi malam-malam panjang terasa semakin berat. Kadang Joe menggigil sendiri di kamar. Kadang ia tak bisa tidur karena sakit di dadanya. Ia sembunyikan itu semua dari anak-anak dan teman-temannya. Suatu pagi setelah batuk darah cukup banyak, Joe akhirnya dibujuk untuk ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan serius, lalu menyarankan Joe untuk tes lebih lanjut ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Joe mengidap kanker paru-paru stadium lanjut. "Waktu kita sudah nggak lama, Pak Tarjo," kata dokter dengan suara hati-hati. "Kalau ada hal-hal yang ingin Bapak siapkan, sebaiknya mulai dari sekarang." Joe hanya diam. Wajahnya tidak menunjukkan kaget atau sedih. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Dok. Saya ngerti." Dalam perjalanan pulang, Joe hanya memandang keluar jendela mobil. Banyak kenangan berputar di kepalanya. Pasar, perkelahian, pesantren, anak-anak yang tertawa saat belajar huruf hijaiyah, tapi tak ada penyesalan. Justru Joe merasa tenang karena selama ini ia tak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan sejak hijrahnya. Joe tidak ingin semua orang panik atau bersedih. Ia tetap datang ke musala setiap sore, tetap mengajar dengan senyum, meski tubuhnya makin kurus dan batuknya makin sering. Namun, anak-anak mulai sadar. "Bang Joe, kenapa sekarang sering duduk aja? Nggak kayak dulu yang semangat ngajinya?" tanya Ijal pelan. Joe hanya menjawab, "Abang lagi nyiapin jalan pulang, Jal. Tapi abang mau pastiin, kalian semua sudah kuat berdiri sendiri." Malam harinya, Joe mulai menulis surat. Satu persatu ia tulis nama teman-temannya, anak-anak binaannya, ustaz-ustaz yang pernah membimbingnya. Surat-surat itu singkat, penuh doa, dan satu pesan yang selalu ada. "Jangan biarkan cahaya ini padam hanya karena saya pergi. Teruskan, selamatkan yang tersisa." Suatu subuh, Joe tidak datang ke musala. Biasanya, ia adalah yang pertama datang dan menggelar sajadah. Anak-anak mencari, lalu Kurdi dan Gito buru-buru ke rumahnya. Mereka menemukannya sedang duduk bersandar di dinding, mushaf di dada, mata terpejam. Wajahnya tenang, sangat tenang. Joe telah pergi. Isak tangis pecah. Anak-anak menangis. Kurdi memeluk tubuh sahabat lamanya yang dulu membawa mereka keluar dari lumpur hitam kehidupan. Tapi kejutan belum berhenti di situ. Ketika mereka membuka lemari Joe, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah Joe ceritakan. Satu mushaf Al-Quran besar yang ditulis tangan oleh Joe sendiri. Setiap halaman berisi tulisan rapi, disertai catatan pinggir untuk anak-anak didiknya. Dan di halaman terakhir tertulis, "Kalau kalian membaca ini, berarti Abang Joe sudah nggak di sini, tapi Quran ini adalah saksi bahwa seseorang yang dulu hina bisa dimuliakan asal dia mau kembali pada Allah. Bawalah ini kemanapun kalian mengajar. Dan kalau kalian sempat, doakan Joe sekali saja, itu cukup." Pemakaman Joe dipenuhi ratusan orang. Bukan hanya warga kampung, tapi orang-orang dari kota lain yang pernah disentuh hidupnya. Mantan kriminal, anak jalanan, bahkan orang yang dulu pernah jadi korban kekerasannya. Semua datang, semua menangis. Bahkan salah satu stasiun TV lokal meliputnya karena tak percaya bahwa preman terkenal bisa berakhir seperti seorang ulama jalanan. Dan hari itu, dunia kehilangan satu orang, tapi lahir 1000 pejuang baru dari tangan dan perjuangannya. Beberapa tahun setelah Joe wafat, musala kecil di dekat pasar diubah menjadi pesantren Tahfiz Tarjo Al-Maghfurlah.
Di sana, anak-anak dari berbagai kalangan belajar Al-Quran, terutama yang berasal dari jalanan dan mantan napi. Ijal, anak jalanan yang dulu pertama kali bertanya, "Bang Jo, aku bisa hafal Quran nggak?" Dan ya, Ijal berhasil hafal 30 juz di usia 17 tahun. Di hari wisudanya, ia berdiri dengan air mata dan berkata, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah salah satu dari ribuan anak yang lahir dari cinta Bang Jo terhadap Al-Quran." Sudah lebih dari 5 tahun sejak kepergian Jo, tapi sosoknya tidak pernah benar-benar hilang. Namanya disebut di setiap doa anak-anak musala, fotonya tergantung di dinding kayu tua mushaf besar yang kini disimpan di etalase kaca di sebuah ruangan kecil berlabel Perpustakaan Almarhum Tarjo. Tempat itu bukan lagi hanya musala kecil, kini telah berdiri megah sebuah pesantren tahfiz gratis dengan bangunan sederhana tapi bersih dan rapi, berdiri di atas tanah wakaf yang dulu dikumpulkan oleh para sahabat Jo. Nama pesantrennya, Pesantren Tarjo Al-Maghfurlah, dan hampir semua pengurusnya adalah mantan anak jalanan dan mantan preman yang dulu pernah dibimbing langsung oleh Jo Ijal, pemimpin kecil yang tumbuh di antara mereka. Ijal menjadi sosok yang paling menonjol. Dulu ia hanya anak jalanan yang dekil, tak tahu siapa orang tuanya dan hidup dari sisa-sisa makanan di pasar. Tapi sejak belajar bersama Jo, hidupnya berubah drastis. Saat Jo wafat, Ijal masih berusia 13 tahun, tapi dia terus menghafal Quran dengan semangat luar biasa dan akhirnya menjadi hafiz 30 juz di usia 17 tahun. Kini, Ijal adalah pengasuh utama di pesantren itu meski usianya baru menginjak 21 tahun. Dia tidak punya ijazah tinggi, tapi ilmunya dalam Al-Quran dan kisah hidupnya membuat banyak orang segan. Bahkan beberapa ustaz dari luar kota sering datang hanya untuk mendengarkan ceramah pendeknya yang selalu disampaikan dengan bahasa sederhana, namun menyentuh. Ijal selalu memulai kajiannya dengan kalimat yang sama, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah saksi hidup dari cinta seorang preman kepada Al-Quran." Setiap tahun pesantren membuka pendaftaran untuk anak-anak yatim, anak jalanan, anak korban narkoba, bahkan anak-anak mantan narapidana. Tidak ada tes, tidak ada biaya. Cukup satu syarat, mau berubah. Dan setiap tahun pula ratusan anak datang. Beberapa masih terbata-bata membaca, beberapa masih bandel dan lincah seperti Jo waktu muda. Tapi Ijal tidak pernah menyerah. Dulu, Bang Jo sabar banget ngajarin saya. Kalau saya sekarang nyerah ngajarin mereka, itu artinya saya gagal nerusin perjuangan beliau, katanya suatu malam saat rapat kecil bersama tim pengajar. Salah satu santri bernama Ucup yang baru berusia 9 tahun suatu hari bertanya polos, "Abang Ijal, Bang Jo itu siapa sih? Kok semua orang hormat banget sama dia?" Ijal tersenyum. Ia mengambil mushaf besar tulisan tangan Jo, membukanya dan menunjukkan halaman yang penuh coretan tangan. "Bang Jo itu orang pertama yang ngajarin saya huruf alif. Kalau bukan karena dia, saya mungkin sekarang masih ngamen di terminal atau udah mati di jalanan." Sebuah undangan dari Jakarta suatu hari, pesantren mendapat undangan resmi dari sebuah stasiun televisi nasional di Jakarta. Mereka ingin membuat program Ramadan spesial tentang kisah inspiratif para penghafal Quran, dan salah satu tokoh yang mereka ingin tampilkan adalah almarhum Jo. Tim media datang langsung ke pesantren. Mereka wawancara Ijal, Kurdi, dan beberapa anak lainnya. Mereka menangis saat mendengar kisah perjalanan Jo dari preman ke guru Quran. Tak lama kemudian video dokumenter itu tayang di bulan Ramadan. Judulnya Tarjo, Dari Preman ke Penyelamat Generasi. Program itu viral, banyak orang menangis, banyak yang tersentuh, donasi pun berdatangan, tanah kosong di sebelah pesantren berhasil dibeli, dan dibangunlah asrama baru, aula belajar, dan dapur umum. Lebih dari itu, ada banyak pesantren kecil lain yang mulai meniru konsep yang Jo tinggalkan. Gratis fokus kepada anak-anak jalanan berbasis cinta dan kesabaran, bukan hukuman Jo telah tiada, tapi semangatnya menular ke seluruh negeri. Surat misterius yang menggetarkan. Beberapa bulan setelah tayangan televisi itu, sebuah surat misterius datang ke pesantren. Surat itu dikirim oleh seorang ibu dari luar Jawa. Isinya membuat Ijal dan para pengurus pesantren menangis seharian. "Assalamualaikum, saya adalah ibu kandung dari Tarjo.
Saya dulu tinggal di Sumatera dan kehilangan kontak dengannya sejak dia kabur dari rumah di usia belasan tahun. Saya tidak tahu bahwa Joe telah jadi orang besar, jadi guru Quran. Saya baru tahu dari TV. Waktu saya lihat wajahnya, saya menangis semalaman. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin ziarah ke makamnya dan peluk anak-anak yang pernah ia bimbing, karena saya yakin itulah pelukan yang tidak sempat saya berikan semasa hidupnya. Hormat saya, Siti Aminah. Perjumpaan yang terlambat tapi menguatkan. Seminggu kemudian, seorang perempuan tua datang dengan dibopong. Ia lemah, sudah renta, tapi wajahnya bersinar. Saat masuk ke dalam pesantren, anak-anak menyambut dengan bunga dan tilawah. Ijal menuntunnya langsung ke makam Joe. Perempuan itu tersungkur di depan makam anaknya. Ia menciumi nisan itu sambil menangis, lalu berbisik, "Joe, ibu maafin kamu, dan ibu bangga sama kamu. Maafkan ibu, telat peluk kamu." Semua yang hadir menangis. Bahkan anak-anak kecil pun ikut terisak. Sejak saat itu, Ibu Siti Aminah menetap di pesantren sebagai ibu angkat semua santri. Ia dipanggil Nenek Joe oleh anak-anak. Setiap pagi ia menyuapi santri yang sakit, membacakan doa sebelum tidur, dan setiap malam Jumat ia membaca Yasin di makam Joe tanpa absen. Joe memang sudah tiada. Tapi perjuangannya hidup dalam setiap huruf hijaiyah yang diucapkan anak-anak jalanan, dalam setiap santri yang lulus dan mengajar di pesantren lain, dalam setiap tangisan ibu yang melihat anaknya berubah. Warisan Joe bukan berupa harta. Warisan. Joe adalah orang-orang yang diselamatkannya dari kegelapan dan kini menjadi pelita bagi yang lain. Dan seperti kata terakhir dalam mushafnya, "Jangan biarkan cahaya ini padam hanya karena saya pergi. Teruskan, selamatkan yang tersisa." Setelah 7 tahun sejak kepergian Joe, pesantren Tarjo Al-Maghfurlah telah menjadi tempat yang tidak hanya menyelamatkan anak-anak jalanan dari masa lalu kelam, tapi juga mencetak penghafal Quran yang kuat iman dan mandiri. Ijal, yang kini menginjak usia 24 tahun, telah menjadi tokoh muda inspiratif di banyak kota. Beberapa pesantren di luar Jawa bahkan mengundangnya untuk memberi ceramah atau menjadi pengisi kajian. Tapi Ijal tetap rendah hati dan selalu berkata, "Saya hanya bayangan dari Bang Joe. Kalau cahaya beliau mati, saya pun tak akan ada." Beberapa santri angkatan awal telah tumbuh dewasa. Mereka bukan sekadar hafiz Quran, tapi juga sudah mulai menyebar ke berbagai daerah, membuka cabang pesantren kecil berbasis cinta dan pembinaan akhlak, seperti yang dulu ditanamkan Joe. Rizal, dulunya anak nakal dari terminal bus, kini membuka rumah tahfiz gratis di pinggiran Semarang. Ia fokus mengajar anak-anak pemulung. Yusuf, anak yatim dari Pasar Burung, sekarang mendirikan komunitas dakwah di penjara remaja. Aini, satu-satunya santri perempuan pertama, kini mengelola kelas tahfiz khusus anak-anak perempuan korban kekerasan. Mereka semua punya satu semangat yang sama. Kalau Joe bisa berubah dan menyelamatkan kami juga harus menyelamatkan yang lain. Cobaan terbesar, fitnah dan godaan dunia. Namun ketika cahaya mulai terang, bayangan gelap juga ikut mendekat. Suatu hari seorang tokoh dari kota besar datang ke pesantren membawa proposal investasi. Ia menawarkan pembangunan gedung bertingkat, beasiswa luar negeri, bahkan jaringan dakwah internasional. Kalau pesantren ini mau maju, tinggalkan cara tradisional kalian, ikuti sistem. Nanti kami bantu branding, jadi viral, jadi besar, katanya. Sambil menyodorkan berkas, tapi ada syarat yang membuat Ijal termenung. Harus ada perubahan arah manajemen. Pesantren tidak boleh hanya mengutamakan anak jalanan atau mantan napi, harus dibuka untuk umum dan diseleksi ketat. Singkatnya, pesantren harus rapi dan elit. Ijal menggelar musyawarah malam itu. Semua pengurus hadir, wajah mereka tegang. Kurdi angkat bicara dengan suara serak. Kalau Joe masih hidup, kira-kira dia mau pesantren ini jadi tempat eksklusif, hanya untuk yang pintar, bukan untuk yang berdosa. Ijal menatap mushaf tua tulisan tangan Joe. Matanya berkaca-kaca. "Bang Joe, dulu ngajar anak-anak jalanan tanpa ijazah, tanpa seragam, bahkan tanpa dinding. Masa sekarang kita malah menolak mereka karena mereka dianggap enggak layak? Saya lebih baik pesantren ini kecil, asal jiwanya tetap hidup." Akhirnya,
Tawaran itu ditolak. Gedung memang tidak jadi dibangun mewah, tapi pesantren tetap menjadi rumah bagi siapapun yang ingin berubah. Suatu malam pesantren kedatangan tamu misterius, seorang pria tua dengan jenggot putih dan mata yang sayu. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tongkat. "Saya mau ketemu Ijal," katanya dengan suara lirih. Saat Ijal datang, pria itu langsung memeluknya erat. Tangisnya pecah. "Maafkan saya, Nak. Saya adalah orang yang dulu paling membenci Joe. Saya adalah bekas lawan preman terbesarnya di pasar. Tapi sekarang, saya datang bukan untuk balas dendam. Saya datang karena saya ingin tobat." Semua orang terdiam. Pria itu bernama Parjo, dulunya dikenal sebagai rival berat Joe di dunia preman. Dulu mereka saling tusuk, saling lukai, bahkan saling mengancam mati. Tapi ketika ia menonton dokumenter tentang Joe dan melihat wajah damainya di akhir hayat, hatinya luluh. "Saya sudah tua dan dosa saya menumpuk. Saya mau belajar Quran di tempat orang yang dulu paling saya benci." Air mata mengalir di wajah Ijal. Ia menggenggam tangan Pak Parjo dan berkata, "Bang Joe pernah bilang, tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk kembali ke Allah. Kalau beliau masih hidup, pasti dia sendiri yang duduk mengajar Bapak." Sejak malam itu, Pak Parjo tinggal di pesantren. Ia belajar mengaji dari dasar bersama anak-anak kecil. Dan suatu hari ketika berhasil membaca surat Al-Fatihah dengan lancar, ia menangis dan berkata, "Saya baru tahu, menang di dunia itu nggak ada artinya, tapi menang melawan diri sendiri, itulah kemenangan sejati." Pada malam Nuzulul Quran tahun itu, pesantren mengadakan khataman Quran besar-besaran. Semua santri tampil membaca bagian demi bagian dari juz 1 hingga 30. Ribuan warga hadir. Tenda penuh, lampu hias bergantung. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah suara terakhir yang menyelesaikan surat An-Nas datang dari seorang santri bisu bernama Fahmi yang selama ini tidak pernah berbicara satu huruf pun sejak kecil. Ia berdiri membuka mushaf dan dengan suara yang terbata-bata namun jelas menyelesaikan bacaan terakhir dengan tangisan haru. Semua orang terpana Fahmi yang bisu berhasil menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat, dan malam itu ia berbicara untuk pertama kalinya. Ketika ditanya bagaimana itu bisa terjadi, Fahmi hanya berkata pelan, "Semalam saya mimpi ketemu seseorang berjubah putih. Dia bilang, 'Nak, kamu sudah cukup diam. Sekarang waktumu menyuarakan Quran seperti yang dulu saya lakukan.'" Ijal langsung menangis. Ia tahu, itu pasti Joe. Pesantren Joe kini tidak hanya menjadi tempat belajar. Ia telah menjadi gerakan. Gerakan yang menyelamatkan, memeluk yang tersesat, dan menyalakan harapan dari abu masa lalu. Gerakan yang lahir dari hati seorang preman yang dulu hanya ingin ibunya bangga. Dan sampai hari ini, setiap santri yang hafal 30 juz akan mencium mushaf tua Joe dan berjanji, "Aku akan teruskan perjuangan ini. Aku adalah bagian dari cahaya yang tak bisa padam." Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berganti. Tak terasa sudah 20 tahun sejak Joe meninggalkan dunia ini. Namun bagi banyak orang, rasanya Joe masih hidup. Hidup dalam setiap lantunan ayat Al-Quran, dalam wajah anak-anak yang berubah, dalam pesan yang terus diwariskan. Pesantren Tarjo Al-Maghfurlah kini telah berkembang menjadi jaringan nasional. Lebih dari 50 cabang pesantren kecil tersebar di berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua, dari kota hingga desa terpencil. Dan yang paling luar biasa, semua pengasuhnya adalah mantan anak jalanan, mantan kriminal, atau orang-orang yang dulu pernah tersesat, tapi diselamatkan oleh jalan yang Joe buka. Ijal kini berusia 41 tahun. Janggutnya sudah mulai beruban meski tubuhnya masih tegap. Ia tidak lagi tinggal tetap di satu tempat, melainkan berkeliling dari cabang ke cabang, memberikan semangat, mengajarkan Quran, dan membina generasi penerus. Meski kini telah dikenal luas dan sering diundang ke luar negeri untuk seminar tentang rehabilitasi berbasis Quran, Ijal tetap sederhana.
ia menolak tinggal di rumah mewah yang ditawarkan donatur dan memilih tinggal di kamar kecil di sudut pesantren induk. "Kalau saya tidur terlalu nyaman, saya bisa lupa siapa saya dulu," katanya suatu hari kepada santrinya. Generasi kedua. Anak-anak yang menjadi obor salah, satu hal paling mengharukan adalah bahwa banyak anak-anak dari santri generasi awal kini ikut belajar di pesantren Joe. Mereka tidak hanya datang karena dipaksa, tapi karena mereka bangga pada kisah ayah dan ibu. Mereka yang berubah, salah satunya adalah Naufal, anak dari Rizal, si anak terminal yang kini menjadi ustaz besar. Naufal yang kini baru berusia 14 tahun sudah hafal 30 juz dan telah menjadi duta tahfiz nasional. Naufal pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya nggak kenal almarhum Tarjo, tapi saya cinta sama beliau. Karena kalau bukan karena beliau, mungkin saya nggak lahir, atau mungkin lahir tapi hidup di jalanan. Bagi saya, Bang Jo itu pahlawan yang tidak butuh patung, tapi butuh generasi yang meneruskan." Suatu hari, seorang relawan menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng bangunan lama pesantren induk. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Jo yang belum pernah dibuka. Amplopnya bertuliskan, "Tolong buka ini 20 tahun setelah aku tiada. Kalau pesantren masih ada, bacakan ini untuk mereka. Kalau tidak ada, bakar surat ini." Seluruh pesantren berkumpul. Ribuan orang hadir. Bahkan televisi nasional datang meliput. Ijal berdiri di atas mimbar, lalu membuka surat itu dengan tangan. Gemetar but ia membacakan isi surat Jo, dan inilah bunyinya. "Assalamualaikum anak-anakku, saudara-saudaraku. Kalau kalian membaca ini, berarti Allah izinkan kalian bertahan dan pesantren ini masih hidup. Aku, Jo, atau Tarjo si preman pasar, nulis surat ini sambil gemetar, sambil berlinang air mata. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Hidupku isinya dosa dan kekacauan. Tapi saat aku pegang Al-Quran, aku merasa Allah masih sayang. Maka kalau aku sudah tiada dan kalian masih mengajar, menyelamatkan orang-orang tersesat, berarti aku nggak sia-sia hidup di dunia. Aku nggak minta dikenang, nggak perlu dijadikan nama jalan. Tapi kalau boleh, kuburanku jangan dibiarkan sendiri. Ajak anak-anak ziarah, baca Yasin bareng, dan tolong, kalau kalian berhasil membentuk generasi baru yang bisa membaca Quran dengan cinta, bukan paksaan, maka ajak mereka berdoa, Ya Allah, ampuni Tarjo si preman yang berusaha menjadi hamba-Mu. Karena itu doa yang paling aku harapkan. Dari saudaramu yang hina, Tarjo, anak pasar yang jatuh cinta pada kalam Allah." Hari itu semua yang hadir menangis. Bahkan para tokoh besar yang biasa pidato dengan tegas tak sanggup menahan air mata, dan untuk pertama kalinya semua santri, dari yang kecil hingga dewasa, berziarah ke makam Jo, membawa bunga, membawa doa, membawa cinta. Ijal berdiri di depan nisan, memegang mushaf tua yang dulu ditulis tangan oleh Jo. "Bang Jo, pesantren ini hidup, anak-anak jalanan jadi hafiz, musuh-musuh abang jadi sahabat, dan nama abang tidak akan hilang meski batu nisan lapuk, karena nama itu tertulis di hati kami semua." Di akhir hari, saat langit mulai gelap, anak-anak duduk melingkar membaca Al-Quran. Di atas mereka bintang bersinar terang dan satu bintang jatuh. Seorang santri kecil menunjuk ke langit dan berkata, "Abang Jo pasti lagi senyum di atas." Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyentuh lembut wajah-wajah kecil mereka. Tapi di hati mereka, mereka tahu, Jo memang telah tiada. Tapi cahaya yang ia nyalakan tak akan pernah padam.